Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ibu bapak, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan tentang hukum kasih. Hukum yang paling utama dalam ajaran Yesus, di mana Yesus mewartakan bahwa hukum kasih adalah yang paling penting sebagai pengikut Kristiani. Hukum kasih memiliki dua bunyi. Pertama, kita diajak untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita mau berkorban untuk Allah dalam hidup doa dan juga tindakan pelayanan kita. Lalu yang kedua adalah mengasihi sesama. Mengasihi sesama juga harus dilakukan dengan sepenuh hati, layaknya kalau kita menyayangi diri kita sendiri. Dua hukum kasih ini tentu menjadi panutan, menjadi arah tujuan hidup kita, bahwa dalam menjalin relasi kerohanian dengan Allah, tapi kita juga harus menjalin relasi sosial dengan sesama kita manusia. Kasih itu tidak hanya ketika kita memberikan kasih sayang, kita memberikan perhatian, kita mengorbankan apapun demi orang-orang yang kita sayangi, demi orang-orang yang kita cintai, demi orang-orang yang memperhatikan kita. Tetapi kasih itu juga harus diberikan kepada mereka yang telah membenci kita, yang telah bersalah kepada kita, yang telah menyakiti hati kita. Lagu yang kita dengar tadi bagaimana memberikan satu inspirasi. Kasih itu pasti mengampuni, kasih itu pasti memaafkan. Karena apa? Karena kasih itu murah hati, karena kasih itu pasti lemah lembut. Kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang telah baik kepada kita, pasti kita akan merasakan suatu relasi yang biasa saja. Tetapi kalau kita mengasihi orang-orang yang telah membenci kita, pasti kita merasakan satu perjuangan iman dalam hidup kita. Itulah yang Allah inginkan. Karena apa? Kalau kita mau dikasih Allah dengan sepenuhnya, maka kita juga harus mengasihi sama manusia sepenuhnya, tanpa memilih-milih, baik orang yang telah memperhatikan kita, menyayangi kita, tetapi juga kepada orang-orang yang telah membenci dan menyakiti kita. Karena apa? Karena ketika kita mau memberikan kasih itu kepada mereka, artinya kita sudah mengalami kepenuhan kasih, kita sudah mengalami pengampunan dari Allah, di mana Allah senantiasa memberikan pertobatan kepada kita. Maka dalam masa pertobatan ini, marilah kita wujudkan kasih kepada sesama kita manusia tanpa memilih-milih. Karena apa? Karena kasih yang ingin kita wujudkan sebagai perpanjangan kasih dari Allah adalah kasih yang murah hati dan juga kasih yang lembut. Dengan demikian kita bisa menghadirkan berkat bagi sesama kita manusia.